ayem, hidup tentrem meskipun duitnya cocok. Kalau punya duit banyak tapi hati nggak ayem, hidup nggak tentrem, ya nggak barokah. Percuma. Misal punya duit banyak banget 100 juta, banyak apa banyak? Ya maaf kalau ukuranmu ya udah banyak segitu. Kan jarang-jarang pegang duit segitu. Punya duit banyak 100 juta tapi keluarganya nggak tentrem. Misalnya anaknya nakal-nakal, anaknya yang laki-laki keranjingan judi online, hobinya dugem, ajak, hobinya mabuk-mabukan. Anaknya yang perempuan kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Suami istri berantem cekcok tiap hari. Percuma punya duit 100 juta, betul? Karena hati nggak ayem, keluarga nggak tentrem. Coba bapak ibu pilih mana? Punya duit banyak sekali 100 juta tapi keluarganya nggak tentrem, sama punya duit cuma 100 miliar tapi keluarganya tentrem. Pilih mana? Alhamdulillah waras semua. Rumah yang barokah itu ukurannya bukan dari luarnya tapi dalamnya. Desa yang barokah ukurannya bukan dari luarnya tapi dalamnya. Jadi barokah itu ukurannya dalam. Oke, kalau nggak dikasih contoh kayaknya nggak paham. Sepertinya yang hadir ini orangnya cantik-cantik tapi maaf ya, kalau aku bilang on itu bukan karena merendahkan apalagi melecehkan, sama sekali enggak. Itu bahasa akrab karena aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Ukuran rumah yang barokah, rumah yang baik itu bukan kok biaya pembuatannya habis miliaran, bahan-bahan bangunannya impor dari luar negeri, terus ornamen-ornamennya serba kristal, megah, mewah, indah. Enggak. Tapi rumah yang baik, barokah itu ukurannya adalah orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu, penghuninya. Apa artinya rumah megah, mewah, indah tapi dalam isinya keluarga berantakan, orang-orang yang maaf perilakunya seperti binatang. Itu namanya bukan rumah tapi kandang. Betul? Kurang semangat. Ada rumah bagus, mewah, megah, indah tapi dalam isinya orang-orang yang perilakunya seperti binatang. Itu bukan rumah tapi kandang. Ingat, sebagus apapun bangunan kalau dalam isinya sapi, kerbau, kambing namanya. Sebagus apapun rumah kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah sakit. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa namanya rumah sakit jiwa. Sebagus apapun rumah megah, mewah, indah tapi dalam isinya mak lampir, nenek pelet, grandong, wa ala ali wa sobi ajmain namanya rumah hantu. Sebaliknya, meskipun rumah itu kecil, sederhana, miring, pinggir kali, kalau di perumahan ada RSS, rumah sangat sederhana, itu udah paling kecil. Ini lebih kecil lagi, RSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai sulit simpangan, sulit senden, sulit sendekul, sulit selongjoran, sumpek, sesekan selalu. Tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itulah rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Nah, ceramah yang mahal ini model kayak gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama. Baju disebut barokah, baik itu ukurannya bukan bandrolnya mahal, bahannya kain kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, funky, trendy, enggak. Tapi baju yang barokah, yang baik itu ukurannya adalah orang yang pakai. Ada baju bandrolnya mahal, bahannya kain sutra kualitas tertinggi, karya desainer top dunia. Tapi maaf, yang pakai perempuan nakal. Apa itu namanya? WTS, wadah titip senjata.
Ada yang nyebut lebih ngeri, pelacur disumpel alat mancur. Kalau di Jawa Timur namanya I love you, mari dilapi tinggal melayu. Itu baju jadi murah karena yang pakai perempuan murahan, betul? Sebaliknya, ada baju itu bandrolnya murah, kainnya itu tikron paling jelek, kaku. Jahitnya nggak pakai benang, tapi pakai kawat bendrat. Warnanya kontras, atas merah bawah hijau kayak kapsul. Tapi yang make perempuan solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, seperti perempuan-perempuan Panggang Sari. Amin apa? Solihah gitu. Baju itu jadi mahal, barokah itu. Halo? Coba kalau nggak percaya tanyakan sama bapak-bapak. Misalkan suruh milih, pilih mana? Ada perempuan bajunya bagus tapi wajahnya jelek, sama perempuan yang bajunya jelek tapi wajahnya cantik. Kira-kira pilih yang mana? Hah? Baju bagus cantik udah dinikah orang, ya pilih yang cantik walaupun bajunya jelek. Orang kalau udah jadi istri itu malah mendingan nggak baju. Lah yang baju nggak penting kalau urusan itu loh ya. Halo, ini saya ingin menyampaikan bahwa barokah itu ukurannya adalah dalam ukuran barokah, dan barokah itu yang bikin bahagia. Bukankah kita semuanya pengen bahagia, betul? Bahagia itu wajib para jamaah. Susah itu dosa. Halo, bisa dilanjut? Tolong khidmah, tolong tertib. Bahagia itu wajib, susah itu dosa. Maka jangan dibiasakan susah. Saya ulang, susah itu dosa, jangan dibiasakan. Nah, ada yang mikir, nah kalau aku tiap hari susah berarti aku tiap hari dosa. Iya. Kenapa susah kok dosa? Karena dilarang sama Allah. La takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan susah. Orang takut itu karena yang dilakukan salah. Orang susah itu karena yang dilakukan jelek. Selama yang dilakukan benar, nggak bakalan takut. Coba dipikir, kalau omongan saya keliru boleh dibantah, tak tunggu saat ini juga. Kenapa orang takut? Ya karena yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan benar, nggak bakalan takut. Makanya betul pepatah, berani karena benar, takut karena loh. Iya, orang susah, halo, itu karena yang dilakukan jelek. Selama yang dilakukan baik, nggak mungkin susah. Pasti bawaannya seneng, pasti bawaannya bahagia. Makanya Bapak Ibu kalau pengen tahu yang dilakukan itu baik apa jelek, gampang. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Melakukan apapun, mengerjakan apapun, kalau hatinya seneng, gembira, bahagia, itu berarti yang dilakukan baik. Melakukan apapun, kalau hatinya susah, cemas, gelisah, itu tanda yang dilakukan jelek. Maaf Bapak Ibu, kalau sekali waktu, maaf ya tak kasih sekali waktu, Bapak Ibu kalau sekali waktu sholat tahajud, ya karena kan potongan-potongan kayak gini kan nggak bisa rutin. Siapa bilang ngece, meremehkan? Bukan. Orang yang rutin tahajudnya itu dari wajahnya kelihatan mencorong. Nah, wajahmu mencureng. Bapak Ibu kalau sekali waktu tahajud, maaf, itu perasaan dan hatinya seneng apa bahagia? Susah apa bahagia? Ya Allah, enggak nyauti.
Sampean kalau sekali waktu qiyamul lail sholat malam itu perasaannya susah apa tenang? Tenang karena yang dilakukan baik. Oke, semuanya yang hadir di sini saat ini perasaannya susah apa seneng? Seneng, nggak kelihatan kalau masih banyak kreditan. Ya karena yang dilakukan baik. Coba orang nyuri. Orang nyuri itu perasaannya tenang apa cemas? Tenang apa gelisah? Mesti gelisah karena yang dilakukan salah. Tengok. Kalau pengen lebih jelas lagi, tolong dijawab yang kenceng. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu, misalnya naik motor, dibonceng suami sendiri sama dibonceng suami orang lain, rasanya sama apa beda? Nah, berarti kebiasaan itu. Lah kok bisa membedakan nih loh? Bukan ojek ini. Loh, itu yang jawab ojek ngebantah itu memang saking biasanya dia. Ya mesti beda kalau yang bonceng suami sendiri tenang. Tenang. Ketemu siapapun tenang. Mbak mau kemana mbak? Mau ke pasar, mau belanja. Malah tenang, pegangan pinggang ini, rakutnya ini. Kalau perlu pegangan tutup tangki. Ya karena yang dilakukan baik, bener. Coba kalau yang bonceng suaminya orang lain, ayo yang nggak bener itu. Dari jauh tahu ada tetangga nih, mati aku. Langsung jilbabnya ditutupin ke wajahnya, seret, melingkar gitu. Makanya bahagia itu wajib. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Itu artinya ayo bahagia. Ayo bahagia, nggak usah diomongin, suaranya enak. Kalau nggak enak ya nggak laris. Hayya 'alal falah itu artinya ayo bahagia. Di tempat saya di Bojonegoro sana sampai sekarang azan itu masih pakai hayya 'alal falah. Di sini gimana? Oh ya, berarti. Nah itu saking pentingnya. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Dibilangin enak kok suaranya. Ini padahal suara nomor 3. Suara nomor 1 lebih enak lagi, tapi syaratnya harus minum jahe dulu. Nah ini nggak ada udang jahenya, yang nggak bakal keluar suara nomor 1. Mudahnya cuma teh ini. Biasanya keluar suara nomor 1 itu kalau habis minum wedang jahe. Mudah-mudahan panitianya peka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini artinya ayo bahagia. Kenapa bahagia itu wajib? Kalau diurutkan begini ya, tugas utama manusia di dunia ini adalah menjadi orang baik. Nah orang baik itu siapa? Menurut Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Sebaik-baik manusia itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang. Berbagi manfaat itu berarti kan menyenangkan banyak orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kok banyak yang ngomong-ngomong sendiri, ini kira-kira yang diomongin apa ya? Pokoknya gini aja perjanjiannya, kalau jamaahnya ngomong sendiri-sendiri